Kasus tewasnya Gilang Endi Saputra beserta Diklat Menwa UNS diungkap tim kuasa hukum dua terdakwa dalam sidang pledoi atau pembelaan di Pengadilan Negeri Surakarta. Tim pembela terdakwa Nanang Fahrizal Maulana dan Faisal Pucut Yuliono, yaitu Ari Santosa, Darius Marhendra, dan Retno Evi Arini, mengatakan bahwa dua kliennya sesuai yang terungkap dalam sidang tidak bersalah. Ketiganya usai sidang mengungkapkan tidak ada bukti yang kuat bahwa kedua kliennya memukul kepala korban bagian belakang sebelah kiri dengan gagang senjata replika maupun memukul kepala korban menggunakan matras. Dalam pernyataan secara tertulis, tiga pengacara tersebut membeberkan 5 poin fakta yang terungkap dalam sidang. Salah satu fakta yang terungkap dalam sidang bahwa Gilang Endi Saputra membenturkan kepala bagian belakang dan seluruh bagian tubuhnya ketika mengalami kesurupan atau kejang. Dalam posisi terlentang, korban membenturkan kepala bagian belakang ke lantai dengan keras dan sekuat tenaga hingga berkali-kali. Fakta persidangan ini berdasarkan keterangan sejumlah saksi yang saat itu melihat secara langsung saat Gilang dalam posisi kejang di Mako Menwa. Selain itu, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa 1 Nanang Fahrizal Maulana tidak melakukan pemotoran dengan gagang senjata replika terhadap korban. Justru, dalam sidang terungkap fakta, beberapa saksi mengaku terkena popor senjata replika mengenai helm bagian depan namun tidak mengakibatkan cedera. Pemoporan terhadap saksi-saksi tersebut dilakukan Nanang Fahrizal Maulana. Fakta lainnya terungkap berdasar keterangan para saksi terdakwa 2, yaitu Faisal Pucut Yuliono memukul kepala korban dan kepala saksi menggunakan matras, namun kepala saat itu mengenakan helm. Pemukulan menggunakan matras tersebut sangat ringan, sehingga tidak ada yang merasa kesakitan atau mengalami gangguan kesehatan. Untuk membuktikan bahwa korban meninggal tidak diakibatkan terkena pukulan, tim kuasa hukum terdakwa menghadirkan saksi ahli, yaitu Dr. Nola Margaret Gunawan. Dokter spesialis forensik itu membenarkan terjadinya benturan di kepala bagian belakang korban. Hal itu sesuai dengan visum yang menyatakan penyebab kematian korban adalah trauma tumpul pada kepala bagian belakang sebelah kiri yang mengakibatkan mati lemas. Lantaran diyakini tidak ditemukan unsur tindak pidana penganiayaan seperti yang didakwakan kepada dua terdakwa sesuai pasal 351 ayat 3 KUHP junto pasal 55 KUHP, maka tim kuasa hukum terdakwa meminta kepada majelis hakim yang menyidangkan kasus ini agar kedua terdakwa dibebaskan dari segala hukuman dan dipulihkan nama baiknya. Dan tuntutan jaksa penuntut umum karena tidak tepat dan tidak layak terdakwa didakwa, dituntut, disalahkan dan dihukum dengan pasal 351 ayat ketiga KUHP. Kemudian kepada majelis hakim, penasihat hukum terdakwa mohon kepada majelis hakim yang mulia memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan. 1. Menyatakan terdakwa 1 Nanang Faisal Maulana bin Warsito dan terdakwa 2 Faisal Pucut Fahrizal, ya tadi Nanang Fahrizal, ya ini Faisal Pucut Yuliono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 351 ayat ketiga KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP. 2. Membebaskan terdakwa Nanang Fahrizal Maulana bin Warsito dan terdakwa 2 Faisal Pucut Yuliono dari semua dakwaan. 3. Menyatakan terdakwa 1 Nanang Fahrizal Maulana bin Warsito dan terdakwa 2 Faisal Pucut Yuliono bebas dari segala tuntutan hukum vesprap atau setidak-tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum. 4. Membebaskan terdakwa 1 Nanang Fahrizal Maulana dan bin Warsito dan terdakwa 2 Faisal Pucut Yuliono dari tahanan. Yang kelima, mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat terdakwa 1 Nanang Fahrizal Maulana bin Warsito dan terdakwa 2 Faisal Pucut Yuliono dalam keadaan semula.